Oke, halo, selamat malam. Hai, sudah ada siapa aja ini? Hai, Hai, boleh silakan on cam sama on mic. Yuk, sudah ada Sarah sama Dika ya? Ya. Hai, itu Sarah sudah on cam. Halo, Dika mana nih? Dika tadi udah hadir pertama nih kayaknya nih sebelum Sarah. Dikanya udah hadir duluan nih. Mana Dika? Yuk, Dika kalau sudah ready boleh silakan on cam ya. Nanti bareng Sarah sama ada satu lagi teman-teman sebenarnya, tapi belum masuk mungkin ya. Kita tunggu dulu. Oke, Sarah gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. baik. Oke, tunggu dulu ya sambil silakan untuk on cam sama on mic sambil kakak coba hubungin dulu ya. Kita tuh sekelas tuh sebenarnya 4 orang awalnya. Cuman kemarin atau tadi pagi ya itu satu orang keluar karena ini jadwalnya bentrok sama course dia yang lain. Jadi belum cocok gitu ya jadwalnya. Nah tapi ini masih ada satu lagi teman kita nanti ada Michael. Tapi belum gabung nih Michaelnya. Kita tunggu dulu ya sambil ngobrol-ngobrol. Dika mana ya Dika ya? Tadi Dika udah on cam loh. Coba mana? Sarah juga on cam aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita di sini on cam semua, bareng-bareng on cam. Yuk, biar kakak juga kenal nih sama teman-teman ya. Kita baru pertama kali ketemu, baru pertama kali masuk di kelas juga ya. Nah, gitu dong. Kalau Sarah ada on cam, Dikanya mana nih? Kok Dika belum belum juga hadir? Tadi padahal udah ini, udah on cam duluan loh sebelum Sarah tadi. Oke, sambil ngobrol-ngobrol dulu aja. Ini sinyalnya kakak putus-putus nggak ya, Sarah? Suaranya putus-putus nggak? Enggak. Enggak ya, aman ya. Oke, kalau gitu nanti kalau misalkan ada kendala, Sarah, misalkan ada apa suaranya kakak yang kurang jelas atau misalkan nanti videonya yang kayak putus-putus, Sarah dan Dika bilang aja ya, Kak maaf untuk ininya kurang jelas gitu. Nanti kakak coba ganti koneksi gitu ya. Oke, nah gitu dong. Dari mana Dika? Kan Kak. Makan. Oh, pantas. Tadi perasaan Dikanya udah hadir paling awal. Mana kok tiba-tiba nggak ada ini mukanya. Baru makan. Iya. Tapi udah selesai Ya, belum makannya? sudah. Sudah selesai. Sudah minum belum? Belum juga. Sebentar ya, Kak. Saya minum dulu. Boleh. Minum dulu, minum dulu. Baru selesai makan. Oke. Kita tunggu dulu. Sarah gimana? Sudah makan belum? Sudah makan malam belum? Lama. Belum? Belum. Belum. Kenapa belum makan? Eh, enggak makan malam mah. Oh, nggak makan malam? Ya, enggak banyak Kenapa? makan di sini. Oh, biasa nggak makan malam ya? Ya, Oh, oke. Oke, guys. Ini berarti sudah ada Dika juga ya. Halo, Dika. Gimana kabarnya hari ini? Baik? baik. Baik. Oke. Sip. Berarti sudah ada Dika, sudah ada Sarah. Ini kurang satu, teman-teman. Harusnya ada untuk coba hubungi Michael lagi satu kali lagi. Ntar ya, kakak izin untuk hubungin dulu. Nah, dah. Kita nanti sambil nunggu Michael dulu. Oke guys, kalau gitu teman, aduh ini putus-putus sinyalnya kakak atau gimana ya? Kok gambarnya Dika agak putus-putus dikit nih. Hmm, enggak. kalau di tempat saya enggak ya? Enggak ya, berarti aman ya Enggak. harusnya ya. Tunggu. Oke guys, tunggu ya.
Oke, sepertinya Michael sedang OTW bergabung ya. Kita tunggu aja dulu. Nah, seperti yang kakak bilang tadi teman-teman, sebenarnya kita berempat, cuman berkurang satu. Jadi teman-teman sisa tiga, ada Rika, Sarah, sama Michael nanti satu kelas, gitu ya. Gak apa-apa ya, kita bertiga ya. Karena memang untuk kelas teman-teman nih, kelas premium itu maksimal di 4 orang gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak temennya biar teman-teman juga fokus. Gitu. Oke guys, kalau gitu udah tahu belum sih teman-teman ini ikut kelas apa, ikut course apa coba? Ini les apa coba? Sarah sama Dika tahu nggak? Nah, ya. AI, kata Sarah AI. Dika tahu? Ini kelas AI? Tahu, betul. Ini kelas AI ya teman-teman ya. Nanti kakak akan coba jelaskan apa sih yang akan kita pelajarin di kelas AI, apa aja materinya, terus fungsinya untuk apa kita belajar AI. Nah, nanti kita coba sama-sama cari tahu terlebih dahulu kalau misalkan nanti Michaelnya udah gabung. Tapi sebelum Michael gabung, kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Nanti kita juga di awal ada perkenalan, tapi nanti biar Michael juga gabung dulu. Gitu. Oke, teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman tuh sudah pernah ikut les di Algonova yang lain atau baru pertama kali ini ikut les di Algonova? Pertama kali. Sarah pertama kali. Kalau Dika gimana? Dika juga baru pertama kali? Iya. Iya, nggak usah malu-malu ya. Atau suaranya kakak di tempat Dika nggak putus-putus? Enggak. Enggak, oke, nggak usah malu ya teman-teman ya, nggak usah takut untuk jawab ke kakak. Kita santai aja ngobrol-ngobrol seperti biasa ya. Kita kalau kelas kita di room atau misalkan waktu kita meeting ya, itu teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan atau mau ada yang disampaikan boleh silakan, nggak usah takut, nggak usah malu ya. Kita santai aja di sini sama-sama belajar gitu ya. Kalau untuk Sarah sendiri, sekarang kelas berapa? 7 Kelas 7 SMP. SMP. SMP, Ya. oke. Kalau Dika, kelas berapa Dika? Kelas 4 SD. 4 SD. Oh, berarti ini ada yang SD, ada yang SMP ya. Michael kayaknya juga seumuran Sarah deh. Mungkin nanti ya, kalau nggak kelas 6 SD ya kelas 7 ya biasanya ya. Kalau ini untuk rentan usianya yang 13 tahun. Sarah ini 13 tahun kan? Ya. Iya, 13 tahun. Sama nanti sama Michael. Nah, Dika ini sedikit, lebih kecil sedikit ya. Dika di sini paling kecil, 9 tahun ya Dika ya kalau nggak salah ya. Iya, Iya. 9 tahun betul. Oke, nggak apa-apa Dika. Kita nanti di sini sama-sama belajar, semua sama-sama mulai dari nol ya. Kalaupun teman-teman ada yang belum tahu, belum paham banget, nanti kan ada kakak, gitu ya. Kakak yang menjelaskan, kakak kalau teman-teman ada kesulitan, kakak juga yang bantu. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu ya. Misalkan kalau tugasnya belum selesai, Kak, aku masih bingung gitu kan. Nanti kan di Algonova kan biasanya setelah penjelasan materi, itu biasanya ada tugas yang harus kita kerjakan di platform. Nah, platform itu apa? Platform nanti yang teman-teman buka. Nanti ada link Algonova. Nanti dimasukkan username dan passwordnya. Ada, udah tahu belum username sama password masing-masing? Sudah tahu atau belum? Emailnya, maksudnya email. Bukan, ada ini, ada link Algonova, nanti dibuka terus nanti masukin username akunnya Sarah sama passwordnya gitu, username Algonovanya. Akun apa? Kalau belum belum tahu ya, Akun apa? gimana? Akun apa? Account Algonovanya. Jadi nanti teman-teman buka dulu nih Algonova, kakak kirimkan linknya ya. Kalau teman-teman sendiri itu sudah bisa untuk menggunakan Zoom meeting atau belum? Sudah terbiasa? Coba kakak Ya. kirimkan link ya di chat. Ya, di chat Zoom itu ada satu link. Coba nanti boleh silakan dibuka. Di bawah tuh ada chat, dibuka. Lalu ada link yang kakak kirimkan. Nah, itu nanti teman-teman buka.
Nah, nanti dimasukkan ada username sama passwordnya. Gitu. Kalau Dika sudah tahu username password ininya, Algonovanya? Sudah Sudah, tahu belum Dika? Sudah, sudah. ingat ya? Aku Oke, masih nanti kalau belum. misalkan lupa, Kak, kalau punya Sarah masih ini ya, lupa atau belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Oke, ini kakak kirimkan di private chatnya Sarah ya di Zoom ya. Ini untuk username-nya. Sama yang bawah nanti passwordnya. Silakan dimasukkan. Tuh, kakak kirimkan di kolom chat Zoom Sarah. Coba boleh dibuka? Bisa dibukanya? Masih belum ada. Belum ada. Itu kan ada kayak chat di bawah ya. Kayak ada merah-merah. Itu dibuka dulu, diklik dulu. Tunggu bentar aku Nah, copy ini. kan itu kan ada everyone sama di copy dulu, dimasukkan di situ. Punya Dika sudah berhasil masuk? Sudah. Sudah, sih pinter. Oke, coba nanti kakak buka ya. Sudah bisa belum punyanya? Berapa bu? Eh, Oke, nah ini sepertinya Michael nih. Halo, selamat malam. Hai, gimana Michael? Sudah bisa bergabung ke kelas? Sudah, tapi Sudah bisa? yang login Sudah, Algonovanya oke. lupa. Tadi agak telat, kenapa? Oh, link Yang Algonovanya login lupa. Algonova. Oh, gitu. Tadi ini Michael baru selesai kegiatan atau gimana? Tadi lupa login. Lupa login. Oh, gitu. Tapi sudah eh, pulang sekolah jam berapa tadi, Michael? Jam 4. Oh, jam 4. Sudah sempat istirahat dulu ya berarti ya? Oke, nah nanti kalau untuk ini ya Michael ya, untuk username sama password Algonovanya, misalkan Michael lupa, nanti kakak bantu kirimkan di private chat ya. Nanti coba kakak kirimkan untuk username sama passwordnya Michael. Ingat nggak Michael username sama passwordnya? Passwordnya enggak. Ingat passwordnya enggak? Oke, kakak coba kirimkan ya di kolom chat ya, kakak kirimkan dulu. Tadi untuk Sarah sudah kakak kirim, untuk Dika masih ingat Dika username sama passwordnya. Nih kakak kirimkan dulu ya. Nanti silakan dibuka, Michael. Nah, sudah kakak kirimkan di kolom chat Zoom ya, Michael ya. Sudah bisa dibuka? Eh, Berubah. Beda. Berubah ininya username sama passwordnya. Ini ya beda ya username sama passwordnya. Course lain di Algonova. Ada ikut les lain di Algonova? bagaimana kau paste? Sarah belum bisa masuk. Eh, Ah, coba itu kalau copy caranya Sarah klik lalu di blok dulu, klik kanan copy. Nah, nanti di pastenya di lamannya di platform Algonovanya klik kanan paste gitu caranya. Bisa? shift paste. Gimana? Shift Hmm? paste. Di paste aja, nggak usah di save ya. Nanti kalau Sarah masih kesulitan, kakak bantu aja ya. Nanti kalau mau masuk ke Algonovanya ya. Oke, kita Nggak mulai bisa ya? kelasnya. Oke, aku tunggu sebentar, aku bisa. Oke, punya Michael bisa? Enggak. Nggak bisa. Ah, Coba. Enggak. bisa ini. Tunggu sebentar. Tunggu Oke, sebentar. coba ya kakak bantu ya. Karena sebenarnya masuk
nanti juga nggak apa-apa teman-teman. Ini nanti kakak mulai dulu untuk materinya, baru nanti teman-teman masuk ke Gonuvanya nanti juga nggak apa-apa. Cuman ini kakak cek aja sekalian ya. Nih, kalau untuk punyanya Michael, ini kakak coba bisa masuk Michael, punyanya Michael. Itu pakainya yang ini ya, I Michael Nggak A4, bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Ini tapi kakak coba pakai account yang sama bisa. Pakai username dan juga password yang sama, kakak masukkan bisa. Coba nanti dicoba lagi ya, Michael ya. Langsung di copy paste aja nggak masalah itu. Gitu. Itu pakainya I, bukan L sepertinya. Atau pakai L kecil ya itu. Masih nggak bisa ya? Masih nggak bisa. Oke, gini aja. Nanti kalau untuk Michael sama Sarah belum bisa masuk platformnya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau ketika mau mengerjakan, baru kakak bantu untuk masuk ke platform ya. Gitu ya. Oke. Ini kita mulai dulu kelasnya karena sudah lewat 15 menit ya. Jadi kita mulai dulu aja kelasnya. Nanti ketika sudah disuruh untuk mengerjakan di platform, kakak bantu untuk masuk ke platformnya. Gitu ya. Oke, teman-teman kalau gitu karena berhubung sudah masuk ke kelas semua ya, sudah hadir semua, ada Dika, ada Michael, sama ada Sarah. Kita mulai aja kelasnya teman-teman ya. Sudah siap ya? Oke? Oke deh, kalau gitu teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, seperti biasa kalau kakak mulai kelas, ini kakak minta teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi kita mulai kelasnya kita berdoa dulu ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Sebenarnya agak nge-lag ya teman-teman ya. Coba kakak ganti koneksi dulu ya sebentar ya. 1 menit aja kakak ganti koneksi biar nggak putus-putus nih. Oke, nah kalau sekarang better teman-teman? Suaranya kakak sudah jelas? Lumayan. Lumayan, oke. Kalau tadi kayaknya putus-putus banget nih kakak lihat ya. Oke, kakak pakai yang ini aja koneksinya ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah berdoa. Nah, kakak izin untuk mulai kelas kita hari ini. Tadi kakak sudah sempet tanya ya ke Dika sama ke Sarah. Tahu nggak sih hari ini mau belajar apa? Tahu nggak sih ini course apa? Gitu ya. Tadi sudah jawab tuh Sarah sama Dika. Hari ini kita belajar AI. Kalau Michael sendiri sudah tahu ini kelas apa? Ah, belum. AI. Kelas apa itu? Belum. Kelas AI. AI ya, Michael ya. AI. AI atau AI, betul. AI atau AI. Nah, ini teman-teman, kita nanti belajar apa? Apa yang kita pelajarin di kelas ini? Nah, nanti kakak akan jelaskan satu persatu, pelan-pelan ya, kita pahami satu persatu bagaimana AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja itu AI? Bahkan AI itu apa sih? Gitu ya. Dari basicnya dulu aja teman-teman pasti bertanya, AI itu apa? Nah, nanti kakak akan jelaskan, gitu ya. Sebelum kita jauh, teman-teman, kita mana nih Dikanya? Aduh, 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 jatuh atau Jatuh. kenapa tuh? Jatuh tadi. Jatuh pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, nah sebelum kita jauh teman-teman, alangkah baiknya kita kenalan dulu biar saling kenal ya. Dika kenal Michael, Michael kenal Sarah, Sarah kenal Dika, gitu ya. Kita saling berkenalan gitu. Sebelum teman-teman kenalan, kakak kenalan dulu ya teman-teman ya, karena di sini juga kakak yang membersamai teman-teman selama pelajaran berlangsung, kakak izin untuk berkenalan dulu. Jadi salam kenal ya teman-teman ya. Perkenalkan nama kakak, Kak Ratih Dwi Nurlitasari. Teman-teman boleh panggil Kak Ratih aja. Gitu ya. Kakak merupakan tutor di Algonova. Kakak di sini akan membersamai teman-teman, belajar bareng sama teman-teman. Ini untuk kita belajar di kelas AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI itu seperti apa? Nanti kita coba cari tahu bersama-sama. Oke ya? Oke, mungkin kalau untuk perkenalan dari kakak,
itu aja ya teman-teman ya. Kakak ini mungkin tambahin aja. Kakak tuh tinggalnya di Yogyakarta, teman-teman. Ada yang dari Jogja juga atau nggak ada nih? Kayaknya luar Jogja semua ya, beda-beda ya kita daerahnya. Oke, jadi teman-teman, mungkin itu aja sih kalau perkenalan dari kakak. Nanti teman-teman boleh silakan untuk gantian ya berkenalan. Boleh sebutkan nama, usia kelas berapa, hobinya apa mungkin, sama ini yang penting tuh sudah pernah belajar coding sebelumnya atau belum, gitu ya. Kalaupun belum ya nggak apa-apa, bilang aja belum, gitu. Oke teman-teman, kalau gitu kakak sekalian ini ya urutkan ya dari yang pertama terlebih dahulu ada Dika. Yuk Dika boleh silakan perkenalan ya. Ya, Oke. perkenalkan nama saya Dika. Saya kelas 4A SD. Mm-mm. Untuk hobinya, hobinya Dika apa nih di kesehariannya di rumah? Tapi saya main sepeda. Main sepeda keliling komplek, keliling Ya, desa. ya. Iya, suka bersepeda. Oke, sip, mantap Dika. Kalau di sekolah sendiri, Dika sudah pernah belajar coding belum sih? Sudah. Sudah di sekolah atau di tempat les juga? Di tempat kelas. Di tempat les di Algonova atau di tempat lain? Ya, Gunova. Algonova berarti Dika sudah ikut kelas ini ya? Visual Programming atau Coding Night atau Python atau apa? Hmm, Belajarnya apa? Scratch. apa ya? Apa ya? Biasanya Aduh, ini lupa-lupa, kelasnya Kak. lupa-lupa. Oke, tapi seenggaknya pernah ya tahu ya apa itu coding ya Dika ya. Oke, sip. Itu tadi untuk Dika ya teman-teman ya. Oh ya, asalnya daerah mana? Indonesia. Betul, Indonesia pasti. Untuk daerahnya, tempat tinggalnya di daerah mana? Di mana? Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Di Kalimantan. Jakarta. Oh, di Kalimantan. Oke. Daerahnya apa? Balikpapan atau mana? Lupa, Kak. Lupa. Oke, apa yang penting nih Dika dari Kalimantan ya teman-teman ya. Untuk waktunya sendiri di sana WIB atau beda ya? WIB atau Wita ya? Sepertinya WIB ya. Masih sama ya? Ya, boleh. Ya. Oke, WIB. Oke, sip. Terima kasih Dika. Itu untuk perkenalan dari Dika ya teman-teman ya. Kenalin tadi Dika hobinya main sepeda tuh asalnya dari Kalimantan sama sudah pernah belajar coding sebelumnya. Oke, terima kasih Dika. Selanjutnya ada Michael. Let's go. Silakan Michael perkenalan diri. Nama saya Michael Lukman dari kelas 7. Iya, udah. Hobinya apa? Hobinya Suka apa nih? banyak Banyak sebutin. Olahraga kah? Main game kah? Atau ngapain? sepak bola, futsal, matematika, game, Wih, keren. Apalagi? Ada lagi kah? eh, Banyak ya. Kalau main game, game apa sukanya? beda-beda, Beda-beda. Tapi yang paling sering dimainin tergantung. tergantung kondisi juga gitu. Oke. Biasanya main di handphone, di laptop atau di mana? PC? Tergantung juga. Tergantung juga. Semua bisa ya. Semua bisa dimainkan di situ. Eh, Oke. Kalau untuk Michael sendiri, sebelumnya sudah pernah belajar coding atau belum? Pernah Pernah belajar apa? scratch Scratch. Di Algonova atau di tempat lain? tempat lain. Tempat lain. Tapi seenggaknya sudah pernah belajar Scratch ya. Visual Programming. Sudah pernah belajar untuk bahasa pemrograman Scratch. Oke, thank you, Michael. Nah, teman-teman yang lain ya, Dika, Sarah ini kenalkan ini ada Michael, hobinya tadi banyak banget.
ya. Hobinya Michael banyak sama untuk tinggalnya di mana, Michael? Tinggalnya di Magelang. Mm-mm. Di Magelang, Jawa Magelang. Tengah. Oh, deket Jawa Tengah, deket sama kakak. Di kakak dari Jogja. Deket ya. Cuma Jogja, Magelang nih. Oke. Terima kasih Michael untuk perkenalannya. Oke, selanjutnya ada Sarah. Yuk Sarah, boleh silakan memperkenalkan diri. Nama Aga. Oke, boleh silakan langsung. Namanya siapa, usia berapa? Eh, Salah tipe 13 tahun. Lalu untuk ini hobinya apa, Sarah? Main game, basket, berenang, naik Wih, sepeda. banyak. Wih, banyak juga ya. Lebih ke olahraga juga nih, Sarah suka berenang, main basket gitu ya. Banyak hobinya. Oke, kalau untuk Sarah sendiri, pernah belajar coding belum? Pernah Pernah belajar apa tuh? em, belajar dua, coding di Roblox dan di Python. Mm-mm. Dua. Oh, Python juga sudah pernah. Oke, dua. Python, Roblox gitu ya. Ya, Oke, itu lesnya di Algonova atau di tempat lain? tempat lain. Eh, Tempat di lain. Roblox di sekolah dan Hmm. Python itu lainnya. Oh gitu. Oke, tapi basically Sarah sudah pernah belajar coding darinya, gitu kan? Oke, kalau untuk Sarah sendiri tempat tinggalnya di mana, Sarah? Jakarta, Di Jakarta mana? Barat. Barat, Jakarta Barat. Oke, thank you Sarah untuk perkenalannya ya. Jadi untuk teman-teman di sini basicnya sudah pernah belajar coding semua ya. Sudah pernah tahu tuh apa pemrograman, ada apa itu coding juga. Oke, kenapa kok kakak tanya seperti itu? Karena teman-teman di kelas kita hari ini, walaupun kita AI ya, walaupun kita judulnya Artificial Intelligence, tapi nantinya di modul-modul yang kita pelajarin tuh ada sedikit juga pelajaran tentang coding gitu ya. Teman-teman kalau sudah pernah dengar HTML atau HTML pernah dengar nggak? Itu apa? Belum. Ada Pernah nggak? dengar? Pernah dengar ya? Atau Dika belum pernah dengar? Nah, itu salah satu bahasa pemrograman juga ya. Nah, nantinya itu bakal kita pelajarin juga di AI, tapi sedikit. Karena nantinya di AI itu ada kita kayak membuat permainan-permainan juga, gitu kan? Kita belajar bagaimana membuat permainan, permainan teks, dan juga nanti kita belajar banyak ya teman-teman ya. Ada generate pictures atau gambar, generate video, lalu objek 3D, sama nanti masih banyak lagi. Nanti kakak coba jelasin satu persatu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk awalan perkenalan kita dulu, teman-teman. Kakak izin untuk langsung mulai aja ya kelas kita hari ini ya. Kita cari tahu AI itu apa, kita bakal ngapain aja. Kakak izin untuk share screen, teman-teman. Apakah layarnya kakak sudah terlihat? Nah, Sudah. Sudah. Oke, sip, mantap. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan ada trouble, atau misalkan putus-putus, atau misalkan kurang jelas, nanti bilang aja ke kakak ya. Langsung kasih tahu kakak aja. Nah, sebelum kita jauh masuk ke pembelajaran teman-teman, kakak jelasin terlebih dahulu bahwasanya di AI, nanti kita awal nih, kita belajar di modul satu dulu. Modul satu itu adalah modul pembuatan teks atau basic in text. Nanti kita belajar dulu nih gimana cara menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kakak mau tanya, teman-teman sudah pernah pakai AI kayak ChatGPT, Gemini? Sudah pernah pakai belum? Pernah. pernah. Pernah? Oke, pernah. Mostly pernah ya. Untuk Dika sendiri sudah pernah pakai ChatGPT belum? Sudah. Pernah. Dari Sudah. dulu. Dari dulu, pinter. Nah, nanti teman-teman di modul satu kita akan coba pelajarin lagi bagaimana teknik kita menggunakan AI yang bagus, yang benar dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, untuk mendukung pembelajaran juga mungkin ya, untuk mendukung teman-teman mengerjakan tugas sekolah atau mungkin nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, selain modul satu pembuatan teks, nanti masih banyak modul lain ya teman-teman ya. Modul 2 pembuatan kode, modul 3 pembuatan gambar. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak buat gambar pakai AI? Enggak. Sudah pernah? Oke, oke. Kalau
Kalau buat, sudah pernah belum? Michael, Dika gitu, buat gambar pakai AI? Pernah. Pernah. Pernah? Pakai apa? ChatGPT juga? Ya. Eh, Iya, Kalau nah aku pernah, tapi itu di Canva. di Canva, pintar. Betul, Canva itu juga ada, salah satu. Apa? Canva ada AI-nya. Canva sekarang juga ada AI-nya. Nah, itu juga contoh-contoh penerapan AI ya, teman-teman, ya. Selain dari ChatGPT, basic in text-nya. Nah, nanti juga ada fitur pembuatan musik, suara, video, gitu ya. Sama nanti juga kita bekerja atau belajar pakai 3D. Bagaimana kita membuat objek 3 dimensi. Sama nanti AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak nanti yang kita pelajarin di course AI. Tapi sebelum kita masuk ke eh, hal-hal lain yang nanti kita pelajari ke depannya, kita masuk dulu, kita fokus dulu di awalan dulu teman-teman. Di modul 1, pembuatan teks. Seperti yang kakak bilang tadi, pertemuan pertama, kita akan belajar dulu apa sih itu AI, apa sih itu jaringan syaraf, gitu ya. Nah, jaringan syaraf sendiri itu apa? Nanti kakak akan jelaskan satu persatu, gitu ya. Oke guys, kalau gitu kakak izin untuk mulai dulu penjelasan tentang materi kita yang pertama, yaitu ada modul 1, pembelajaran 1. Nah, ini pertemuan kita yang pertama ya teman-teman ya. Ada jaringan generatif modal bahasa. Maksudnya apa? Nah, teman-teman nanti boleh silakan simak ya penjelasan dari kakak. Kita akan masuk dulu di sini. Tadi kakak sudah sempat tanya tuh, apa sih AI? Teman-teman sudah pernah pakai belum sih? Sudah, katanya pernah pakai ChatGPT, pernah pakai yang lain mungkin ya. Nah, dari teman-teman sendiri, ekspektasinya tuh apa sih belajar di les ini, belajar di kursus Algonova di kelas AI itu ekspektasinya apa? Apakah bakal membuat aplikasi AI atau belajar bagaimana caranya menggunakan AI dengan baik untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk membantu pekerjaan kita? Nah, kakak mau tahu dulu, teman-teman ekspektasinya tuh apa? Ekspektasi itu maksudnya apa ya? Kayak tujuannya apa sih? Pengennya apa sih belajar AI dari kursus ini? Nah, coba kakak mau tanya dulu teman-teman, ekspektasinya apa belajar di kursus ini? Coba, siapa yang mau jawab? Boleh silakan semuanya jawab, boleh. Ekspektasinya apa? Membuat aplikasi kah atau bagaimana cara menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Coba, kalau dari Michael sendiri, ekspektasinya apa? Mempermudah, mempermudah Mempermudah kehidupan kehidupan. program atau apapun itu. Betul, oke. Kalau dari Dika sendiri, ekspektasinya apa? Mudah. Belajar AI itu mempermudah juga ya, mempermudah kegiatan ya, atau mungkin pekerjaan. Kalau Sarah, Pemudah ekspektasinya ke, apa? pemudah kerjaan. Ya, PR mungkin juga ya, kayak ada pekerjaan sekolah atau mungkin kegiatan lainnya. Betul, teman-teman. Kalau seperti itu, teman-teman tujuannya sudah sama persis dengan tujuan kursus di AI karena memang tujuan dari kursus ini untuk mempelajari bagaimana cara jaringan syaraf atau AI itu menyelesaikan tugas-tugas atau kegiatan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi yang pertama, hari ini kita akan belajar bagaimana kemampuan jaringan syaraf itu bekerja. Kedua, kita nanti juga bakal cari tahu ya. Nanti kita akan ada nih teman-teman, ada project ya, itu membuat kayak permainan teks, lalu nanti ada permainan papan, sama nanti kita belajar bagaimana menggunakan atau nge-prompting. Sudah pernah dengar istilah prompting belum? Nge-prompt, Nah, prompting. Sudah pernah, Michael sudah pernah. Kalau Sarah sama Dika sudah pernah dengar belum? Prompting itu apa? Ya, Apa tuh? Prompting itu apa? kalau seperti bertanya. Aku mau lakukan ini. Bisa kau lakukan ini dan dia akan lakukan itu. Jadi kalau prompting sendiri itu bagaimana cara kita bertanya ya atau bagaimana cara kita menuliskan pertanyaan atau menuliskan tujuan di AI sendiri gitu ya teman-teman ya. Itu prompting. Nanti kakak akan jelaskan lebih lanjutnya. Nah, di modul kita teman-teman, di pembelajaran kita, pertama kita nanti belajar di teks dulu ya. Di modul teks dulu, besok ada grafis ya, ada di pertemuan depan-depannya ya, ada modul grafis atau gambar, ada modul suara, ada modul video, objek 3 dimensi, kode program. Nah, di sini nih ada sedikit
ini ya coding ya teman-teman ya, kode program sama juga ada biasanya ada presentasi gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari yang teks teman-teman. Kalau biasanya ya kita pakainya ChatGPT, ada yang pakai yang lain, Gemini atau yang lain, AI yang lain pakainya apa? Hmm. Gemini pernah pakai, Nah, DeepSeek pernah pakai, Big Seat DeepSeek belum ya? belum. Belum. Kalau black box AI sudah pernah belum? Nah, Pernah. Oke. Perplexity sudah pernah belum? nah, Pernah. Nah, itu contoh-contoh banyak ya teman-teman ya AI yang bisa kita gunakan. Nah, nanti di pertemuan pertama kedua ini kayaknya kita fokusnya ke ChatGPT dulu ya. Kita fokus ke ChatGPT bagaimana cara nge-prompt dengan baik, bagaimana cara kita memerintahkan suatu kode atau suatu masalah gitu ya yang akan kita tanyakan ke AI itu dengan baik gitu. Nah, kita sebelum masuk ke situ teman-teman, kakak akan jelaskan terlebih dahulu untuk aturan di kelas. Nah, seperti biasa ya teman-teman di kelas, di sekolah maksudnya itu kan biasanya juga ada aturan. Nah, di Algonova sendiri itu juga ada aturan teman-teman. Pertama, ada aturan satu mikrofon. Maksudnya apa? Kalau misalkan ya teman-teman baru di ruangan atau di tempat yang kurang kondusif, baru ramai banget, baru banyak orang. Nah, itu silakan untuk off mic dulu nggak apa-apa. Tapi sedangkan kalau kakak lihat nih teman-teman di rumah semua ya, di ruangan yang tenang gitu, nggak apa-apa. Teman-teman silakan untuk on mic aja, biar kita saling berinteraksi gitu ya. Sama yang kedua, teman-teman kalau misalkan mau raise hand atau mau angkat tangan, boleh silakan di Zoom ada fitur untuk raise hand. Nah, misalkan ada mau tanya atau mau izin itu boleh silakan untuk raise hand. Ketiga, ada aturan waktu. Nah, kenapa kok tanya tadi tanya daerah asalnya mana? Karena kakak mau tahu dulu, kita seragam nggak waktunya ya? Karena kita mulainya tuh di 19.00 ya teman-teman ya, WIB. Nah, selesainya kita Kita di 90 menit. malam. Kenapa, Sarah? Kenapa kita di malam? Karena malam ini. Dan Gimana? kita punya sekolah. Karena malam, nah kita punya sekolah. Oh, punya sekolah. Oh iya juga ya maksudnya tuh kalau di sekolah misalkan kalau di kelas, nah gitu kan biasanya juga ada aturan. Nah, tadi kakak bilang waktunya dari 19.00 kita selesai di 20.30 ya teman-teman ya, 90 menit gitu. Sama nanti ini ada aturan berurutan dan saling membantu maksudnya ya teman-teman kalau di kelas misalkan ada kesulitan, kita saling membantu ya. Misalkan ada temennya tanya ya kalau ada yang bisa jawab silakan untuk menjawab. Gitu ya. Oke guys, itu untuk aturannya bisa dipahami semua? Bisa ya? bisa. Aman ya? Oke sip. Kalau gitu kita masuk ke materi teman-teman. Nah, apa itu kecerdasan buatan? Apa itu AI? Apa itu Artificial Intelligence? Nah, kecerdasan buatan teman-teman kalau bisa kasih jawaban ke kakak. Setahu dan sepemahaman teman-teman aja. AI itu apa sih? Coba, siapa yang tahu? Kasih dua kata, tiga kata boleh setaunya teman-teman. Setauku AI itu kayak gini deh, gitu. Apa coba? AI itu apa? Sesuatu yang dapat membantu apa? Pekerjaan. Betul nggak? Iya, sesuatu yang bisa membantu kita menyelesaikan suatu pekerjaan mungkin ya. Nah, itu betul salah satu pengertian dari AI secara singkat atau secara mudahnya, teman-teman ya. Itu bisa dipahami dengan kalimat seperti itu. Boleh, silakan. Nah, kalau kecerdasan buatan sendiri, teman-teman, pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Ada kayak smart speaker atau misalkan ada smart door, teman-teman. Kalau di ini ya di rumah-rumah yang modern tuh biasanya ada udah keyless ya atau nggak pakai kunci, pakainya password, pakainya suara. Nah, itu juga Oh ya, aku penerapan udah dari ada. AI. Aku akan ada. Kenapa, Sarah? eh aku akan Ada ada password yang ada butuh password dan atau fingerprint. pakai fingerprint gitu ya, betul. Nah, itu Nah, contoh penerapan dari AI juga atau kecerdasan buatan, kecerdasan yang bisa menirukan cara kerja berpikir manusia atau bahkan lebih pintar lagi gitu ya untuk memudahkan pekerjaan atau memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Sama contohnya di robot ya, di robot ini juga menggunakan AI. Sama di ini chatbot ya, tadi kakak sudah tanya tuh ada ChatGPT, Gemini, Blackbox dan lain-lain itu juga menggunakan AI. Sama contoh yang terakhir ada NPC in games. Nah, ini juga contoh penerapan AI ya untuk membuat video atau generate video dalam
video games gitu. Nah, makanya kita harus pelajarin dulu nih, awal nih, kecerdasan buatan itu apa intinya? Kecerdasan buatan, teman-teman, itu adalah teknologi yang kita ciptakan atau manusia ciptakan untuk memprogram komputer di mana dia mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Misalkan, jadi teman-teman ingat-ingat, kecerdasan buatan itu sebuah teknologi gitu ya. Teknologi buat apa? Untuk membaca atau bisa menyelesaikan tugas-tugas manusia gitu ya. Jadi teknologinya ada apa? Ada pembelajaran mesin di dalamnya, teman-teman. Ada mesin learningnya, ada proses pembuatan dan juga bahasa alaminya. Maksudnya apa? Inputan yang biasanya kita tanyakan ke ChatGPT itu kan juga bahasa kita ya, tapi dia paham karena dia sudah dilatih. Dia dilatih untuk memahami bahasa alami atau bahasa kita gitu. Sedangkan tugas intelektual yang bisa dia pelajarin apa? Misalkan pengenalan suara, pengenalan gambar. Dia bisa mengambil keputusan ya, bisa membuat konten juga. Nah, mengambil keputusan maksudnya apa? Ketika kita tanyakan sesuatu, dia bisa memberikan jawabannya gitu. Teman-teman kalau tanya ChatGPT, dia menjawab nggak? Kasih jawaban nggak? Ya, Iya kan, betul. Nah, makanya dia bisa mengambil keputusan. Tapi pernah nggak teman-teman mikir kayak yang, kok bisa ya dia kita tanya apa aja kok dia paham? Kok bisa ya kita tanya sesuatu yang kita nggak tahu tapi kok dia tahu? Nah, itu kita akan pelajarin di sini teman-teman. Yang pertama, kita cari tahu dulu jaringan syaraf buatan itu dia diciptakan untuk apa? Bagaimana kok dia bisa kayak gitu? Nah, sama nanti kita kenalan lagi ya sama ChatGPT. Gimana cara kita menggunakan ChatGPT gitu. Kakak mulai dulu dari sini teman-teman. Jaringan syaraf untuk membuat subspesies dari AI. Tadi kakak sudah bilang tuh, kok bisa ya dia pinter banget ya? Kok bisa ya dia bisa mikir ketika kita kasih pertanyaan ya? Nah, teman-teman coba pahami dan juga coba resapi ya penjelasan dari kakak berikut. Nah, misalkan di sini teman-teman, jaringan syaraf atau AI ya, ibaratkan ChatGPT ini dia belum tahu apa-apa. Dia masih belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kita sebagai pembuatnya, kita memberikan data, kita memberikan gambar ya. Misalkan contoh, di sini ada gambar apa sama gambar apa? Kucing. Gambar apa nih? Kucing sama anjing ya. Nah, ya. misalkan, ya betul, kita kasih dia data, kita kasih dia gambar, teman-teman. Ada di sini gambar anjing sama gambar kucing. Dia nanti disuruh mikir, teman-teman. Mikir apa? Nah, coba kita kasih data ke dia ya. Nah, kenapa kok dia bisa menjawab? Karena dia mempelajari data tersebut, teman-teman ya. Dia mempelajari, oh, kalau gambar anjing tuh kayak gini ya. Polanya kayak gini ya. Gambarnya pola dari anjing seperti ini. Sedangkan kalau pola dari kucing tuh kayak gini. Beda ya, mereka beda tuh polanya. Nah, ketika kita tanya sesuatu, kita inputkan gambar satu ya. Nih, misalkan kita inputkan gambar ini. Ini bukan anjing, bukan kucing ya, tapi apa ini coba? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini rubah. Pendek. Dia rubah. Dia rubah itu. Fox atau rubah. Nah, menurut teman-teman, rubah ini ChatGPT ketika dia sudah memahami pola anjing sama kucing, dia akan mendeteksi lebih ke anjing atau lebih ke kucing. Dia akan Anjing. Ah. anjing kah? Nah, betul. Coba kita lihat ya. Apakah ketika kita inputkan gambar baru nih, dia bisa mendeteksi antara ini kucing atau anjing? Betul. Nah, dia akan lebih dominan prediksi itu anjing. Karena apa? Karena dia lihat dari sini, teman-teman. Mungkin dia mempelajari dari data-datanya ya. Polanya kalau anjing tuh tubuhnya seperti ini, proporsi tubuhnya kayak gini. Dan yang membedakan anjing sama kucing itu misalkan moncongnya. Kalau kucing kan nggak punya moncong ya. Kucing kan sininya nggak moncong. Nah, makanya ketika dia diinputkan satu gambar ya, dia dikasih nih gambar rubah. Coba, kalau rubah ini apa? Tapi kita nggak kasih tahu kalau ini rubah ya. Makanya dia nanti bakal mendeteksi kalau itu lebih ke anjing karena mungkin mirip ya, tubuhnya mirip, moncongnya mirip gitu. Nah, itulah bagaimana cara AI atau jaringan syaraf itu bekerja. Mereka belajar dari data-data, teman-teman. Mereka belajar dari pola, gitu ya. Nah, coba kita next dulu. Nih, jadi dia akan tahu, teman-teman, bagaimana misalkan pola suatu benda atau pola suatu objek dibandingkan objek lainnya. Baru nanti dia bisa memberikan putusan atau keputusan apakah itu anjing atau kucing gitu ya. Nah, ini untuk
pengertian dari jaringan syaraf buatan itu adalah teknologi yang meniru fungsi otak manusia. Jadi dia mengamati dari berbagai data, baru dia bakal tahu bagaimana cara mengambil keputusannya gitu. Nah, dari jaringan syaraf tersendiri, teman-teman, kok bisa mereka kok jadi pinter banget gitu ya? Karena seiring berjalannya waktu, dataset yang mereka simpan itu semakin banyak. Jadi kalau kita ya, tadi kan cuman kasih data gambar anjing satu, gambar kucing satu, atau mungkin gambar anjing 1.000, gambar kucing 1.000. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, ChatGPT itu bakal nyimpen banyak data, teman-teman ya. Jadi makin banyak yang dia pelajarin, makin banyak yang dia tahu polanya, makanya dia semakin pinter, gitu ya. Jadi ada 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama, dia mengumpulkan dataset. Dia punya dataset. Kedua, dia akan training algoritma. Maksudnya apa? Dia akan belajar, teman-teman. Oh, kalau dikasih gambar anjing tuh kayak gini, dia akan belajar gitu ya. Kalau gambar kucing kayak gini, dia akan belajar lagi. Nanti dia akan bisa memprediksi atau dia bisa membedakan mana anjing, mana kucing. Sama kayak gitu di ChatGPT ya. Jadi dia akan belajar dari data-data yang sudah banyak banget dia simpan. Paham, teman-teman? Paham? Untuk Dika paham atau masih bingung ini? Paham. Paham, sip, pintar. Sarah juga paham ya? Paham? Paham nggak Sarah? Oke, kakak lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nanti kita akan coba ini, coba untuk bermain quick draw ya, teman-teman ya. Setelah ini coba kakak kirimkan link untuk quick draw. Ini untuk apa? Ini untuk bagaimana kita tahu cara kerja dari ini, cara kerja dari suatu jaringan syaraf ya. Nih, kakak akan kirimkan linknya nih. Nanti kayak gini teman-teman. Coba teman-teman lihat dulu ya. Misalkan kakak klik quick draw-nya. Nah, kita akan diberikan 6 kesempatan teman-teman untuk menggambar. Yang pertama, house. House itu apa? Rumah ya. Hmm. Misalkan kakak gambar rumah. Apakah dia bisa mendeteksi I see suitcase. gambar kakak Oh, I ini know. rumah? It's house. Oh, ini rumah. Betul, dia mendeteksi ini rumah. Suaranya kedengeran nggak ya? Kakak Ya, izin. Kedengeran. Oh, kedengeran? ya. Oh, Dengar. kirain nggak kedengeran. Oke, Dengar. kakak. Sip. Nah, dia berhasil tuh. Bisa Hmm. gambar kakak tadi rumah. Nah, sekarang kalau ini cruise ship atau apa namanya? Kapal, kapal cruise gitu yang gede gitu. Misalkan kakak gambar kayak ini, apa I see line. bisa mendeteksi ini kapal? Or canoe. Oh, I know. It's cruise ship. Ah, bisa karena mungkin mirip ya gambar. Sekarang kalau yang ketiga diminta menggambar apa nih? Pantai ya. Coba kakak gambar pantai. Apakah dia bisa I see mendeteksi suitcase. pantai? Or square. Or postcard. Or garden. Apa nih? Jelek banget. I see passport. Or Oh. map. Or Or map. springboard. Or oven. I see Oven. swimming pool. Sorry, I couldn't guess it. Dia nggak bisa nebak karena gambarnya kakak jelek. Karena dia nggak bisa menebak ini Itu karena pola. kamu buat itu postcard. Jadi kayak dia bingung kayak ini polanya apa kok kayak gini nggak bisa nih nggak tahu nih ini apa gambarnya gitu. Coba kalau sekarang pop cycle atau mungkin ini ya apa namanya es krim, I see necklace. krim nggak kayak gini. Or cloud. Itu Oh. bukan es Arm. krim. Arm. Or fork. Or tree. I see flamingos. Or asparagus. Itu bukan es krim. Kita lihat apakah dia Sorry, bisa. I couldn't guess Nah, it. dia nggak bisa nebak Ya. karena apa gambarnya bukan kayak es krim gitu ya. Jadi dia belajarnya dari pola. Kalau polanya mendekati, dia bakal bisa nebak gitu ya. Coba teman-teman boleh silakan coba nih menggunakan quick draw ya. Kakak kirimkan di kolom chat nih. Kolom chat Zoom ya. Teman-teman boleh silakan buka. Silakan gambar tuh apakah dia bisa mendeteksi semuanya atau enggak gitu ya. Coba boleh silakan dibuka dulu teman-teman. Dibuka aja coba. Apa? It's green bean. Aku bisa dapat kelebihan yang ini. Coba aja dulu, coba-coba. Oh, I know. Nanti kalau sudah 6 Zigzag. bilang ya. Oke, Dika boleh see silakan party dibuka hat. aja nggak apa-apa Dika? Or computer keyboard.
or cannon. I see van, Cannon. square, or truck, or dishwasher, or school bus, or mug, or bus, washing machine. Oh, I know. It's fire truck. Oh, I know. It's cooler. I see line, Nice. or elbow. Berhasil. Terus. Oh, I know. It's envelope. I see circle, or moon, or baseball, bag, or basketball, or toothpaste, or backpack. Penguin. Oh, I know. Or marker. It's onion. Oh, I know. It's lighthouse. I see coffee cup. I see wallet, or underwear, or golf club, or basket. Oh, I know. Bisa tuh, banyak Sandwich. tuh. I see the Great Wall of China. I see nay, or cooler, or lead. I see hurricane house, or blackberry wine bottle, or garden hose. It's church summit. Sorry, I couldn't guess it. I see Nggak circle, bisa. or moon, Nggak bisa guess dia. or frying pan, or glasses. I see dumbbell, or baseball. Oh, I know. It's binoculars. I see nay. Oh, I know. It's stairs. See hexagon, or potato, or heart, or peanut, or toilet. I see lollipop, or flower, or mailbox, scissors. I see Oke, cooler. sudah? Sorry, Punya Michael I sudah bisa? didn't Sudah guess it. selesai? Udah. Sudah. Sudah, I see udah. line, Oke, punya Sarah udah or selesai belum? door. Oh, I know. It's remote control. Oke, udah ya. Coba I see punya Sarah zigzag, boleh silakan di stop or dulu. grass, Kita or lanjut pen, dulu, guys. or Ya, boleh seahorse. kembali Oke. ke Zoom dulu. Kan. Oke. Oke, sip. Coba punya Dika sudah, Dika? Sudah? Oke, kita kembali lagi ke Zoom, teman-teman. Nah, tadi teman-teman kan coba untuk menggambarkan ya beberapa gambar yang sesuai instruksi ya. Ada yang bisa dia tebak, ada yang nggak bisa dia tebak. Ya nggak? Nah, Ya. siapa yang tahu? Kenapa kok dia nggak bisa? Kenapa kok dia nggak bisa tebak tuh kenapa? Kurang jelas. Kurang jelas polanya, pintar. Mungkin itu juga ya. Jadi karena apa? Karena misalkan tadi diminta membuat, kalau kakak tadi kan kayak beach ya, atau misalkan pantai. Nah, ketika kakak menggambarkannya kurang jelas, dia juga nggak bisa. Karena apa? Dia akan belajar dari ini, teman-teman. Misalkan pola-pola yang dia pelajarin seperti ini. Nah, ketika polanya terlalu jauh ya, atau polanya sangat tidak ada yang mirip-mirip nih, misalkan, kalau misalkan di sini disuruh apa ya menggambar topi teman-teman. Nah kita baru gambarin gini doang, baru gambarin setengah lingkaran doang ya, belum jadi topi. Tadi kan dia menebak-nebak tuh. Nah apakah ini lingkaran, apa ini kodok, atau apa ini yang lain ya, atau mungkin objek-objek lain yang ada setengah lingkarannya. Nah tetapi ketika kita berhasil misalkan ya membuat topi seperti ini, dia akan bisa mendeteksi kalau itu topi. Tapi kalau kita baru setengah lingkaran, dia akan menebak yang lain. Mungkin bisa lingkaran ini, bisa mungkin kodok, atau bisa bisa yang lain ya. Ada objek-objek setengah lingkaran yang lain. Jadi intinya teman-teman, dia belajar dari pola ya. Dia belajar dari pola-pola yang sudah dia pelajarin, sudah dia ingat gitu. Jadi dia menebaknya sesuai sama pola itu. Kalau jauh banget polanya nggak mirip ya, dia nggak bisa menebak itu, gitu ya. Jadi saringan syaraf itu dia belajar dari banyak data, banyak pola, teman-teman. Dia akan terus belajar, makanya dia akan semakin pintar, gitu. Paham ya untuk penerapannya ya, untuk yang quick draw tadi? Paham polanya? Paham nggak? Oke, sip pintar. Nah, jadi sementara ya teman-teman ya, kita tadi udah tahu tuh AI itu apa? AI itu teknologi untuk memecahkan permasalahan ya. Kedua, jaringan syaraf buatan itu apa? Teknologi AI yang dibuat untuk menirukan otak manusia. Nah, sedangkan yang ketiga tadi ada istilah dataset. Dataset itu apa? Sekumpulan data yang memang digunakan untuk melatih jaringan syaraf untuk agar dia bisa menentukan atau dia bisa memprediksi suatu objek gitu ya. Itu untuk dataset. Jadi tiga itu teman-teman coba untuk dipahami terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini.
Tadi kan teman-teman bilang tujuannya ekspektasinya untuk mempermudah pekerjaan kita, pintar. Nah, sekarang apakah dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada contoh AI? Banyak, teman-teman ya. Banyak banget. Secara tidak sadar mungkin ya. Teman-teman biasa pernah buka Netflix, pernah buka Spotify, pernah buka YouTube, Ya, YouTube. Ya, ya juga. Nah, pernah sadar nggak teman-teman? Misalkan ya kakak sering nonton YouTube, kakak nonton Upin Ipin gitu ya. Kakak sering searching tuh Upin Ipin episode terbaru, Upin Ipin musim berapa. Nah gitu. Pernah nggak sadar teman-teman ketika kakak suatu ketika ya kakak buka lagi YouTube-nya atau kakak buka lagi Netflix-nya di beranda itu akan pasti muncul kayak Upin-Upin episode berapa, rekomendasi Upin-Upin, rekomendasi apa. Misalkan contohnya kalau misalkan di Netflix atau di Spotify juga ya, ketika teman-teman mendengarkan lagu-lagu yang galau gitu ya, nanti di rekomendasi akan muncul tuh lagu-lagu galau gitu. Pernah sadar nggak? Ada seperti itu, betul? Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya kalau dia gimana? Kenapa kok dia bisa memunculkan kayak gitu ya? Bisa merekomendasikan sesuai sama yang kita lihat? Karena di dalam aplikasi tersebut itu ada AI-nya. Dia akan belajar, dia akan lihat tuh dari history searching-nya teman-teman. Misalkan nontonnya Upin Ipin sering ya. Nanti dia akan merekomendasikan Upin Ipin karena dia ada algoritmanya teman-teman. Ada algoritma yang mempelajari apa yang teman-teman sering tonton. Apa yang teman-teman sering searching gitu ya. Di Spotify, di Netflix, di YouTube itu sama. Di dalamnya ada AI-nya, ada algoritma yang mempelajari penggunaan teman-teman, gitu ya. Sama contohnya lagi di mana coba? Teman-teman pernah order pakai GoFood, Shopee Food? Pernah? Pernah pesan makanan lewat Shopee Food, GoFood? Nah, itu juga sama. Misalkan kita sering searchingnya ayam geprek gitu ya. Sering cari ayam geprek gitu. Nanti di rekomendasi dia akan muncul ayam geprek A, B, C, D gitu ya. Karena dia tahu teman-teman habis searching tuh cari ayam geprek gitu. Makanya dia nanti akan memunculkan rekomendasi dari ayam geprek. Karena di dalam aplikasi tersebut ada AI-nya gitu ya. Contoh lain, di Reels juga ada AI. Mm-mm. Di Reels, di TikTok, misalkan di Uber Eats atau di Gojek ya hampir sama ya. Di YouTube, nah mereka akan mempelajarin data-data atau dataset teman-teman ya sering nonton apa. Nah dia akan pelajarin dari pola atau algoritma teman-teman gitu. Nah itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau hari ini kita akan belajar nih, generatif jaringan buatan atau jaringan generatif itu buat apa? Nah, contohnya di sini ya teman-teman, salah satu contohnya ketika besok kita sudah masuk di modul gambar ya, kita menciptakan suatu suatu gambar. Nah, nanti ketika teman-teman ya punya satu gambar, misalkan di sini ada posternya My Neighbor Totoro ya. Nah, tapi teman-teman mau ubah dia gayanya menjadi gaya pixel atau pixel art ya, kayak ada kotak-kotak gitu. Nah, teman-teman mau ubah gayanya, bisa ya, posternya nanti akan seperti ini. Akan menjadi kayak ada kotak-kotak ya, gayanya berubah dari gambar yang biasa, kita ubah pakai AI biar gayanya menjadi pixel art. Bisa, nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ada yang namanya sintesis atau penggabungan, proses penggabungan dari beberapa yang kita jadikan satu. Ya, jadi misalkan ada gabungan dari gambar biasa digabungkan dengan gaya pixel, nanti dia akan jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi jaringan generatif itu apa? Jaringan generatif itu adalah jaringan syaraf buatan untuk menciptakan konten baru gitu ya. Itu untuk jaringan generatif. Besok teman-teman akan pelajarin di modul gambar, modul video mungkin ya. Kita akan coba menciptakan karya-karya baru. Ya. Nah, seperti yang Kakak bilang tadi, hari ini kita akan lebih fokus ke prompting dulu teman-teman. Bagaimana cara kita nge-prompt ya di ChatGPT atau di mana nanti. Kalau hari ini kita pakai ChatGPT. Kalau di modul-modul besok ya, di pembuatan gambar, besok ada Fusion Blend, ada Mage AI ya. Di suara atau musik besok kita pakai Stable Audio, pakai Eleven Labs, atau mungkin di modul video besok
ada runway, ada masih banyak lagi AI yang bisa kita gunakan dalam kehidupan, gitu ya. Besok banyak teman-teman. Kita kasih kakak coba bantu teman-teman untuk mempelajari AI yang lain, gitu ya. Nah, kalau dari handphone ya, biasanya ya, kalau di basic in text atau berdasarkan teks, biasanya di Google. Di Google kita bisa tuh ketikan, misalkan di Translate, ya Google Translate, itu juga tuh layanan pakai AI juga tuh. Tapi inputannya atau masukannya yang kita masukin itu adalah teks. Contoh lainnya ChatGPT, Gemini ya. Jadi yang kita tanyakan itu adalah diketik atau teks ya. Nah, itu nanti kita menggunakan apa? Yang namanya model bahasa besar atau MBB ya. MBB sendiri itu adalah jaringan syaraf yang memahami bagaimana teks dalam bahasa manusia. Kalau bahasa manusia kita kan pakainya bahasa Indonesia ya. Jadi dia nanti juga paham pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi ada jaringan bahasa besar. Oke, mungkin itu dulu teman-teman kalau untuk materi dari contoh-contoh AI-nya ya. Karena besok di pertemuan kita selanjutnya itu bakal lebih banyak lagi contoh-contohnya gitu ya. Kalau hari ini kita akan masuk dulu bagaimana cara kita bertanya atau nge-prompting di ChatGPT dulu. Teman-teman sudah punya akun ChatGPT semua atau belum? Sudah punya akunnya? Akun ChatGPT? Belum? Nanti coba dibuka dulu aja ya. Kalau belum, nanti bisa kita login Punya dulu HP. deh, guys. Punya HP. Sudah ada di HP. Ya. Oke, di handphone. Nanti coba dibuka lewat laptop ya. Bisa nggak ya? Nah, nanti ada ChatGPT, teman-teman. Boleh silakan masuk, boleh. Atau nanti nggak usah login dulu juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bertanya ya. Nanti kalau misalkan sudah diperlukan untuk login, biasanya kan pakai email. Takutnya teman-teman ada yang belum punya email ya. Nanti bisa dibantu oleh mama atau papa di rumah untuk login ke ChatGPT-nya. Tapi nanti kakak bantu ya. Nah, kakak akan ya. Oh, kirain panggil kakak, enggak ya. Nanti kakak bakal bantu dulu teman-teman. Kakak bantu bagaimana cara kita ngerjain di tugas kita hari ini, gitu ya. Nah, nanti teman-teman buka dulu Algonovanya. Kita nanti ada satu tugas teman-teman untuk membuat teks video, ya. Jadi nanti teman-teman bertanya atau prompting ke ChatGPT membuat apa? Teks video berdasarkan apa? Nanti kita buat dulu kayak gini. Kita buat kolom kayak gini ya. Ada tindakannya apa? Jenis teksnya apa? Misalkan tindakannya menulis skrip video. Lalu jenis teksnya apa? Jenis teksnya untuk postingan Instagram atau apa? Nah, nanti kita coba masukin satu-satu. Nanti kakak kasih contohnya ya teman-teman. Ya. Contoh yang sudah jadi seperti apa. Gitu. Oke, sampai akhir dulu nih. Kita rangkum dulu ya teman-teman ya. Rangkum sedikit yang apa sudah kita pelajarin. Pertama, ada jaringan generatif atau generative network. Jaringan generatif itu apa? Jaringan generatif itu adalah jaringan syaraf yang membantu konten baru untuk mendapatkan sintesis data yang sudah kita ketahui atau dia belajar dari data. Lalu ada MBB ya atau Large Language Model atau model bahasa besar. Ini adalah jaringan syaraf yang memahami bagaimana teks dalam bahasa manusia. Ketiga, ada yang namanya prompt. Prompt tadi apa? Prompt itu perintah yang kita masukkan atau kita inputkan ke ChatGPT. Lalu nanti kita juga membuat teman-teman membuat ada Google Docs atau ada dokumen ya. Teman-teman nanti bisa silakan masukkan gitu. Nah, nanti untuk yang lain teman-teman ini bakal kita pelajarin di next lesson aja ya atau di pertemuan minggu depan itu akan kakak coba kenalin teman-teman ke AI yang lain gitu. Kalau untuk pertemuan pertama ya karena masih awal, kita coba dulu, kita terapkan dulu bagaimana cara kita menggunakan platform dulu, baru nanti kita bagaimana ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di platform gitu ya. Nah, teman-teman, nanti langkah pertama yang harus dibuka apa? Tadi kan kakak sudah kasih ya link Algonova Academy. Nah, teman-teman nanti masukin dulu username dan juga passwordnya. Ketika sudah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Atau mungkin kayak gini. Nah, kayak gini ya awalnya ya. Punya Dika, Michael, Sarah. Nah, kalau Sarah belum bisa nanti kakak bantu. Ya. Nah, Ya. awalnya kayak gini. Ya. Kakak izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya sedikit ya. Teman-teman ketika mau sudah jadwalnya ya, misal minggu depan, hari Rabu jam 7 gitu ya, harus sudah mau masuk ke kelas. Teman-teman bisa nih klik yang ini.
pergi ke kursus online. Nah, teman-teman klik yang ini aja, nanti dia akan langsung otomatis masuk ke Zoom gitu. Jadi nggak perlu klik dari link yang kakak kirimkan di WA, teman-teman klik ini aja sudah bisa. Gitu ya. Ini untuk masuk ke Zoom-nya bisa klik dari sini. Lalu teman-teman kalau mau buka pelajarannya gimana, Kak? Bisa klik buka pelajaran atau bisa klik yang kursus, teman-teman. Coba lihat di sini, kelihatan kursus? Kelihatan ya? Coba kakak klik kursusnya, klik kursus. Nah, dia akan muncul di sini. Ada satu, dua, dan banyak nih. Kayak ada peta ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah pertemuan-pertemuan yang akan kita pelajarin gitu. Nah, nanti kita masuk dulu ke nomor satu, teman-teman. Kalau misalkan nomor satuku belum terbuka gimana, Kak? Teman-teman bisa refresh. Refresh tuh di sini. Di pojok kiri atas kayak ada reload ya atau refresh. Teman-teman boleh refresh dulu. Nanti baru muncul biasanya nomor satu. Nah, hari ini teman-teman ada dua tugas. Ya, ada dua tugas yang harus dikerjakan. Nah, kakak akan coba kasih tahu dulu yang pertama teman-teman. Nomor satu, ketika teman-teman klik nanti bakal masuk ke soal pilihan ganda dulu. Ya, jadi misalkan teman-teman ada pertanyaan seperti ini. Apa itu AI? Teman-teman nanti pilih salah satu jawabannya ya. Misalkan yang mana gitu. Kalau sudah diklik satu, misalkan kayak ini, teman-teman nanti klik centang hijau. Kelihatan centang hijau di sini? Kelihatan? Ya. Nah, nanti diklik aja tentang hijaunya. Nah, nanti kalau betul dia akan berwarna hijau, gitu ya. Kalau sudah bisa next ke nomor 2. Nanti ada pertanyaan teman-teman. Pilih 3 komponen utama jaringan syaraf buatan. Ingat nggak tadi 3 komponen utama apa? Yang kakak jelasin di sini tadi teman-teman. Mana tadi ya? Nih, yang ada dataset. Nih, 3 komponen utama. Nah, ini ya. Ada dataset, ada training algorithm, dan juga prediction. Teman-teman nanti silakan dipilih. Jadi kalau tipenya kayak gini teman-teman, kayak kotak-kotak ya. Nah, kalau kotak-kotak dia bisa dipilih lebih dari satu. Beda sama yang nomor satu tadi. Kalau nomor satu kan bulat-bulat ya. Tuh, dia cuma bisa pilih satu. Kalau yang kotak-kotak, teman-teman bisa pilih 3 atau lebih. Lebih dari satu intinya ya. Misalkan dataset prediction training algorithm. Nah, misalkan 3. Teman-teman klik bendera hijaunya, bendera hijau, centang hijaunya. Nah, nanti kalau betul dia akan berwarna hijau. Gitu ya. Paham teman-teman? Ya. Paham? Nah, pertanyaan ketiga. Pilih layanan yang menggunakan jaringan syaraf buatan. Teman-teman pilih. Tadi kakak sudah jelaskan tuh. Mana aja tuh? Spotify, Uber misalkan, Instagram, atau yang mana. Nah, teman-teman pilih. Nanti dicentang hijau. Gitu. Nah, ini untuk pertanyaan pertama ya. Teman-teman, kalau di pertanyaan pertama tinggal pilih aja jawabannya. Karena dia cuma pilihan ganda. Ya. Sedangkan nanti kalau yang nomor 2 gimana, Kak? Coba kakak bukakan ya. Ini nomor 1. Nomor duanya kita ngerjain apa? Nah, nomor duanya kita ngerjain ini, teman-teman. Coba kakak bukakan ya, yang belum ada jawabannya ya. Punya kakak ada hijau, sudah ada jawabannya. Nanti teman-teman lihat dong. Gitu ya, ini kakak bukakan nih. Yang nomor 2. Nomor 2, pertanyaannya apa? Apa itu model jaringan syaraf buatan? Nah, ini kan berarti kan dia bulat-bulat ya. Bulat-bulat berarti jawabannya cuma satu. Teman-teman pilih satu, dia centang hijau. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa perintah digunakan dalam jaringan syaraf buatan? Ya, perintah atau prompt itu buat apa sih? Nah, nanti teman-teman pilih salah satu jawabannya di centang hijau, gitu ya. Nih, kakak akan jelaskan yang ini teman-teman, yang terakhir ya. Coba lihat di sini, ada pekerjaan individu naskah video. Ya, teman-teman diminta untuk membuat naskah video. Buat apa? Buat ini, teman-teman. Nih, misalkan teman-teman nanti boleh silakan dibuka nomor 3 ya. Nih, nomor 3, teman-teman disuruh buat berkas. Nah, siapkan gak jaringan syaraf untuk membuat video atau skrip video ya. Nah, di dalamnya disuruh apa? Disuruh ini, masukkan tindakan, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya siapa, keterbatasannya apa. Nah, ini temanya apa, Kak? Temanya bebas ya, teman-teman ya. Kalau di sini kayaknya nggak disuruh. Oh, jaringan syaraf seni atau yang lain juga bebas. Teman-teman nggak harus seni ya. Bebaslah untuk topiknya apa. Nah, teman-teman nanti buka di sini. Klik yang berkas. Kelihatan? Berkas kan tulisannya biru tuh. Teman-teman klik aja. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Tuh, kayak ada Google Docs.
Sudah pernah pakai Google Docs belum? Pernah. Pernah. Nah, kalau yang belum pernah ya teman-teman ya, ini namanya Google Docs. Nah, teman-teman nanti yang harus dilakukan apa? Pertama kali, coba perhatikan ya. Teman-teman klik yang di sini, file. Kelihatan nggak di pojok sini file? Kelihatan? Nah, nanti filenya diklik dulu teman-teman. Teman-teman klik yang ini, make a copy atau buat salinan. Ya, kalau bahasa Indonesia nanti buat salinan. Biar apa? Biar bisa diedit ya. Nanti namanya diganti boleh. Misalkan tugas satu gitu ya. Diganti nanti namanya boleh. Baru make a copy ya. Kalau sudah make a copy nanti dia bisa diedit-edit. Kalau di sini tadi teman-teman nggak bisa edit, nggak bisa ketik-ketik ya. Jadi harus di make a copy dulu baru nanti kita bisa edit. Tuh, bisa edit kan? Bisa tulis-tuliskan di sini. Gitu ya. Nah, nanti gimana Kak? Apa yang harus kita masukin? Contohnya kayak gini teman-teman. Teman-teman, nanti buka ChatGPT ya. Buka ChatGPT, bukanya dari mana? Dari soal tadi bisa kok. Dari soal ini nih, ada ChatGPT. Diklik aja ChatGPT-nya nanti dia masuk ke ChatGPT. Gitu ya. Teman-teman diminta untuk apa? Membuat skrip video. Membuat skrip video, nanti diisi dulu tindakannya apa, jenis teksnya apa. Contohnya yang sudah jadi teman-teman, kayak punya kakak kayak gini. Kakak jelasinnya yang ini aja ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, kakak membuat prompt atau membuat perintah teman-teman ke ChatGPT. Gimana? Kayak gini. Tulis skrip video selama 1 menit tentang penggunaan jaringan generatif untuk membuat karya seni digital seperti gambar dan video. Gunakan gaya santai, informatif, dan mudah dipahami untuk remaja dan penonton umum. Nah, makanya teman-teman nanti harus isi dulu nih. Tindakannya apa? Oh, menulis naskah video. Jenis teksnya apa? Skrip video pendek. Lalu topiknya apa? Misalkan kalau kakak kan topiknya seni ya. Teman-teman topiknya olahraga boleh, topiknya apalagi pertunjukan boleh, atau misalkan yang lain silakan ya. Ada musik, lukisan, atau yang lain boleh silakan. Nah, penontonnya siapa? Misalkan penontonnya anak kecil, teman-teman tulisan aja anak kecil atau remaja. Nah, sama keterbatasannya apa? Misalkan maksimal 1 menit gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kita susun jadi satu kalimat teman-teman, jadi satu prompting. Nah, ini nanti yang kita tanyakan ke ChatGPT. Misalkan kakak tanya seperti ini. Kakak tanya ke ChatGPT. Nah, dia nanti akan memberikan jawaban teman-teman. Nih, cobanya seperti ini. Teman-teman nanti tinggal copy aja. Nah, dia akan membuat naskah videonya nih. Dia akan memberikan naskah videonya seperti ini. Teman-teman copy. Cara copy gimana, Kak? Bisa di blok kayak gini. Misalkan kayak gini di blok. Lalu nanti klik kanan, copy. Baru nanti dipindah ke sini. Pindah ke sini. Klik kanan, paste. Nah, sudah. Gitu doang. Teman-teman kalau sudah, nanti silakan dikumpulkan. Gimana cara ngumpulinnya, Kak? Klik yang di sini, teman-teman. Ada share. Kelihatan nggak? Di atas tuh, share. Kelihatan? Nah, nanti share-nya teman-teman klik dulu, lalu diubah teman-teman. Share diklik diubah. Restricted-nya atau terbatasnya diganti. Anyone with the link can view. Atau semua yang memiliki link ini bisa melihat. Di copy linknya, nanti baru dikumpulkan di sini. Kayak ada ini ya, kayak ada pin ya di sini ya. Teman-teman klik kanan, paste, di copy, lalu kasih ini kayak ada pesawat ya. Pesawat dikirim, lalu dicentang hijau. Sama nanti terakhir di kanan teman-teman centang sini. Kayak ada centang ya. Baru nanti dikumpulkan gitu. Sudah selesai gitu teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke Google Docs-nya, teman-teman, kakak minta untuk boleh silakan share screen dulu. Masuk ke Algonova-nya, kakak bantu ya. Teman-teman boleh silakan share screen. Tahu caranya share screen? Sudah tahu belum? Ewa aku masih nggak bisa. Oke, coba ya. Sarah boleh silakan share screen dulu, kakak bantu untuk masuk ke Algonovanya nanti. Oke, punya Saya Michael juga masih belum belum bisa, bisa Michael? masuk ya. Oke, ntar kakak bantu ya. Setelah ini, oke, Dika boleh silakan kerjakan dulu nomor 1 ya, Dika ya. Diklik nomor 1, kerjakan yang nomor 1 dulu. Pintar, oke. Michael, kakak mau request remote ya. Nanti kalau ada confirm, boleh silakan di confirm. Oke, oke, sip.
Michael jangan klik-klik apa-apa dulu ya. Kakak bantu untuk remote. Masuk ke Algonovanya Michael. Tunggu dulu. Oke, Sarah kalau belum bisa, Sarah boleh silakan ini dulu aja. Share screen dulu aja. Kakak bantu kayak punya Michael nanti. Boleh saya screen mah. Cara share screen-nya di bawah ada kayak tulisan hijau, share atau bagikan. Kelihatan? Nah, pintar. Tunggu ya. Kakak nanti bantu dulu. Kakak ke Michael dulu. Oh, ini kayaknya belum di refresh aja nih. Oh, ini Michael Python ya, Michael ya. Ini boleh kakak log out dulu? Iya, boleh. Oke. ya. Nah, karena tadi masih masuk di ini. Masih masuk di Python. Oh ya, kan aku Python. Nah, sudah masuk nih di AI. Oke, boleh silakan dikerjakan dulu, Michael. Let's go. Oke, Oke, punya aku Sarah mana? Coba, ini. Sarah, kakak mau request remote ya. Nanti kalau ada confirm, silakan diklik confirmnya. Hmm, apa? Diklik aja confirmnya. Oke, Sarah jangan klik-klik apa-apa dulu ya. Kakak bantu dari tempat kakak. Oke, kakak yang remote nih. Sarah jangan klik-klik apa-apa dulu, kakak bantu. Hmm, tunggu dulu. Iya, enggak lah. Nanti kalau Dika sama Michael ada pertanyaan, boleh silakan tanya ya. Oh, ini karena masih masuk di Python, Sarah. Tunggu ya. Ya, Sama aku kayak banget. sama kayak punyanya Michael tadi. Aku mau masuk Python. Oh, oh, masih ke Python. Enggak, barulah aku bisa. Nih, baru ke AI deh. Oke, terima kasih. Oke. Boleh, silakan dilanjutkan klik yang kursus tuh. Oke. Oh, share screen-nya hilang. Sarah, coba boleh share screen lagi. Oke, Dika nomor 2, Dika. Tadi sudah ya. Nah, pintar. Coba buka nomor 2-nya. Kedua. Nah, untuk apa perintah dalam jaringan syaraf buatan? Nah, prompting itu untuk apa sih? Itu untuk kita tanya ya ke AI bagaimana cara kita menyelesaikan tugas gitu. Jadi lebih ke perintah atau pertanyaan yang bisa kita masukkan. Iya, betul pintar itu jawabannya. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Klik aja satu kali. Pintar, sip. Oke, good job.
Nah, kalau dokumen gitu boleh silakan dibaca dulu aja. Nah, kalau ini nomor 3 ya, seperti yang Kak sampaikan tadi, klik dulu berkasnya sama ChatGPT-nya. Oke, ChatGPT udah dibuka. Sekarang kembali ke ininya dulu, kembali ke naskahnya tadi. Aku masuk khususnya. Masuk ke kursusnya. Klik Algonova-nya lagi. Nah, klik yang ini, berkas ini. Oh, coba. Nah, betul pintar. Cancel aja nggak apa-apa tuh. Nah, ke file dulu ya, buat salinan. Buat salinan, pintar. Nah, diganti namanya jadi misalkan tugas satu Dika atau itu aja juga nggak masalah. Nah, oke. Baru nanti Dika ngerjain di situ. Nah, tindakannya apa? Lalu itu diisi dulu. Nanti baru ngeprompt ke ChatGPT-nya. Gitu ya. Oke, sip. Oke, next, Sarah. Terakhir tuh. Dibuka aja. Haha, sip. Oke, let's go. Nomor 2. Kerjakan. Oke, sip. Michael udah masuk. Betul-betul tindakannya buat pantun. Boleh buat pantun. Nah, oke, Dika masuk dulu ke salinannya tadi, Dika. Ke sini. Salinan dari ini. Nah, pintar. Ya Masuk ke itu kayak situ. Nah, lambat. sekarang masukin dulu di sini. Di tindakannya dimasukin. Misalkan tindakannya apa? Kalau kakak tadi kan buat skrip video. Punyanya Michael buat pantun katanya. Nah, Dika mau tanya apa? Buat skrip apa? Misalkan skrip buat apa? Coba. Buat skrip video olahraga atau misalkan musik atau apa? Boleh silakan bebas. Nah, sama Sarah tadi klik dulu berkas sama ChatGPT-nya itu. Di atas, scroll ke atas tadi ada yang biru nih. Berkas dan ChatGPT. Nah, itu ChatGPT-nya udah dibuka. Sekarang berkasnya. Coba kembali ke sini tadi, ke Gonovanya. Klik yang berkasnya. Berkas. Pinter. Nah, baru nanti ke file, buat salinan. Ya, atau make a copy. Di file, make a copy. Nah, pinter. Oke, make a copy. Nah, nanti bisa ngeditnya yang di sini ya. Nah, edit dulu yang di sini. Tindakannya apa, jenis teksnya apa. Nanti kalau sudah, jawaban ChatGPT di copy di sini. Gitu. Oke, silakan ditentukan dulu boleh. Oke, Reva. Misalkan Dika buat skrip. Tadi kan Dika sukanya main ini kan, sepeda kan. Buat skrip pertandingan olahraga misalkan. Wih, panjang tuh pantunnya Michael. Oke, nanti di copy aja tuh boleh. Nah, sip. Oke, Sarah kan tadi juga banyak tuh. Basket Oke, atau coba apa. Nah, apa? Apa katanya yang jika kamu mau kapan kapan kamu mau ini, kapan kamu mau itu, kapan itu apa namanya? prom. Bukan maksudnya lainnya. Kamu mau kapan ini, kapan? Wah, tunggu aku mau cari namanya. Boleh, boleh. Nah, nanti Sarah tuh masukin di sini aja dulu. Tindakannya apa? Misalkan membuat skrip video pertandingan gitu. Jenis teksnya apa? Skrip video ya. Topiknya pertandingan basket misalkan. Penontonnya siapa? Anak SMA gitu. Nanti tinggal prompting aja ke ChatGPT gitu.
Nanti kakak bantu. Oke, Cara Dika ngirimnya tadi. gimana? Oke, cara kirimnya gini. Klik yang share atau bagikan. Tadi sudah diganti. Ya, Oh, udah. Oke. Coba coba klik bagikan dulu biar kakak lihat ininya. Bagikan. Mm-mm. Lalu oke, sudah ya berarti copy link aja. Mm-mm. Kembali ke Algonovanya tadi mana ya? Ini deh. Yang ini nih, yang ini yang video. Ah, ini ditutup dulu. Scroll ke bawah. Nah, nih, diklik yang di sini. Klik kanan paste atau Ctrl V. CTRL V. Bisa nggak? Nah, sip. Diklik yang pesawat dulu. Ya, scroll ke atas di centang hijau. Di centang hijau. Oke, mantap. Nah, nanti di sini yang clue-nya dibuka lagi, Michael. Kayak ada sebelah kanan tuh, diklik dulu ya. Nah, ini diklik yang ini. Saya memecahkan tugas. Oke, sip. Mantap. Michael udah selesai ya. Kakak izin bantu untuk teman-teman yang lain dulu. Michael, boleh silakan dibaca-baca tadi tuh kalau mau dibaca lagi. Oke. Nah, jenis teksnya apa, Dika? Misalkan skrip video gitu. Atau naskah video bisa. Naskah video gitu. Jenis teksnya naskah video. Topiknya apa? Mau pertandingan sepeda atau balapan sepeda? Balap sepeda boleh deh. Apa? Oke, sip. Penontonnya siapa? Anak remaja misalkan. Remaja. Keterbatasannya apa? Misalkan buat eh, kurang dari 1 menit gitu nanti. Oke, yang habis ini, Oke, coba kakak lihat dulu. Oh, sudah. ya, Coba scroll ke atas dulu, coba. Oke. Nah, dia tuh di copy aja. Copy ke sini. Tadi mana ya salinannya? Ini nih, copy of nih di sini. bentar. Nah, paste di sini. Betul. Oke, Oke, good udah. job. Scroll ke atas dulu, Sarah. Nah, ini nanti dimasukin ya. Tindakannya tadi apa? Yang di ini tabel nih, yang di tabel nih. Ini Enggak, copy no, no, link. no. No, 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 no. Yang di bawah ini dulu, coba dilihat ini. Kan ada tabel tuh. Tindakan, bla, bla, bla. Atas lagi, pelan-pelan. Ke atas, atas, atas. Nah, ini nih, stop, 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 stop. Nah, ini. Ini nanti diisi dulu, Sarah. Tindakannya apa? Script, schedule ya. Jenis teksnya misalkan schedule. Topiknya apa? Riding schedule. Schedule. Penontonnya siapa? Misalkan teenagers atau remaja gitu ya. Keterbatasannya apa? Misalkan eh, apa ya? Schedule 1 hari aja gitu kan atau mini schedule gitu boleh. Oke. Dika sudah tadi keterbatasannya. Ini video kurang lebih 1 menit gitu aja. Keterbatasan Kurang ini dari apa? keterbatasan tuh eh, gini maksudnya dibatasi. Dia kan schedule-nya cuman ini kan, cuman weekend kan, ya ya, kan? Jadi cuman mini schedule gitu aja, gak boleh. oke, 2 hari udah. schedule, gitu. Udah. Klik yang share, ya. Restricted-nya diganti dulu jadi anyone with the link and view, ya. Viewers, sudah. Nah, copy link. Oke, back to ini kembali ke Algonovanya dulu, naskah video tuh. Heeh. Oke, nah scroll ke bawah. Nah, masukin di sini, masukin di sini. Diklik lalu Ctrl V atau nah, klik pesawat baru centang hijau di atas. Oke, centang hijau sudah. Oh, centang hijau dulu.
Sarah? Sudah. Nah, lalu di clue-nya dibuka dulu nih, clue-nya. Uh-uh. Centang, lalu klik saya memecahkan berbagai tugas. Oke, good job. Oke, sip. Berarti Sarah sama Michael sudah ya. Dika sampai mana? Coba kakak lihat dulu. Oke, coba kembali lagi ke ininya dulu tadi, Dika. Ke sini. Salinannya tadi. Ke salinan dulu. Coba, salinan. Nah, tadi coba. Ini dimasukin kurang dari 1 menit misalkan. Tunggu ya, teman-teman yang lain boleh silakan kalau mau baca-baca dulu boleh. Nanti kalau Dika udah selesai, kakak akhirin untuk kelasnya ya. Nah, kurang dari 2 menit, sip. Sekarang Dika kembali ke sini ke ChatGPT dulu. Klik ChatGPT-nya. Em, aku sudah, jadi aku enggak share screen deh. Boleh, boleh, stop share, boleh. Nah, oke. Sekarang Dika tuliskan prompt-nya. Tolong buatkan saya naskah video, misalkan. Tolong buatkan Buat Mbak saya naskah video singkat. Sudah pada jago ya ngetiknya ya. Sip. Video singkat. Singkat. Ya. Untuk pertandingan balap sepeda. Pertandingan balap sepeda. Nah, sepeda. Remaja. Sepeda remaja. Durasi video kurang dari du dan durasi. Ya, dan anak-anak dulu boleh. Anak-anak. Nah, sip. Dan durasi video kurang dari 1 menit atau 2 menit tadi. Bebas. Kurang dari berapa menit tadi? 2 menit boleh. Nah, silakan di enter. Oke, sip. Tunggu dulu respon dari ChatGPT-nya. Nah, tunggu dulu. Oke, sip. Nah, itu boleh silakan di copy nanti, Dika. Di blok, lalu diklik kanan copy. Atau dari bawah langsung di copy juga boleh. Kalau udah selesai. Nah, langsung di copy juga boleh, silakan. Tahu cara copy-nya? Nah, pintar sampai judul. Klik kanan, copy. Oke, kembali ke salinan sekarang. Oke, pintar. Paste di kotak tuh. Nah, paste, tempel, tempel. Tempel. Nih ada tempel. Oh no. Coba Ctrl Z dulu, Ctrl Z atau Ando, Ctrl Z. Nah, klik dulu yang di sini. Klik lagi, satu kali lagi. Nah, pintar, sip. Baru klik kanan, tempel. Nah, pintar. Oke. Oke aja itu, nggak apa-apa. Oke. Klik kanan, tempel. Atau Ctrl V juga bisa. Nah, sip. Oke, sudah selesai. Nanti klik ini bagikan sekarang, Dika. Klik bagikan. Pintar. Nah, nanti di sini diubah dulu, dibatasinya diubah. Jadi siapa saja, pintar. Oke. Salin linknya, pintar. Oke. Nah, sekarang kembali ke Algonovanya. Naskah video. Nah, sekarang scroll ke bawah, Dika.
Itu tuh ditutup. Ini ditutup dulu boleh? Gak apa-apa. Pintar. Klik yang di sini sekarang. Nah, klik dulu. Klik kanan paste atau tempel. Paste. Nah, sekarang klik yang ini pesawat dulu nih. Oke. Scroll ke atas centang hijau. Pinter. Sip. Oke, good job Dika. Sudah bisa ya. Pinter. Waduh, kok langsung ini Untung aja, Bang. Untung aja terjatuh ini kasut. untuk Untung aja ini kasur. Nggak kasut. sakit kan? Nah, Enggak. kalau lantai sakit dong ya. Oke, sip teman-teman. Kalau gitu kakak cek dulu ya untuk tugasnya apakah sudah masuk semua. Kakak coba lihat dulu. Sudah, oke sip. Berarti teman-teman sudah masuk ya semua ya untuk tugas-tugasnya. Jika boleh silakan kakak izin untuk stop share ya teman-teman ya. Nah, berhubung waktunya juga sudah lewat 5 menit nih teman-teman. Tapi sebelum itu kita rekap dulu ya. Karena tadi kita banyak perkenalan juga. Kakak rekap dulu untuk materi pertama kita teman-teman. Materi hari pertama. Tadi teman-teman belajar apa itu AI. Jadi teman-teman sekarang bisa menyimpulkan AI itu apa? Coba sebutin dong ke kakak dong, AI itu apa sih? Artificial intelligence. Artificial Intelligence. Nah, dia fungsinya untuk apa tadi? Untuk mempermudah menjawab. Mempermudah ucap. Tadi kakak sudah jelaskan jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu jaringan atau teknologi yang dia dibuat untuk meniru ya, meniru cara kerja otak manusia. Berdasarkan apa? Dia belajar dari apa tadi namanya? Data, betul nggak? Iya, Bu. Dataset pintar. Jadi dia komponennya itu ada 3 teman-teman. Dia belajar dulu dari data, dia belajar atau training algoritmnya ya. Dia belajar terus, baru nanti dia bakal pintar atau dia bisa mendeteksi, memberikan prediksi gitu ya. Itu untuk komponennya. Lalu kakak mau tanya lagi, untuk yang ini teman-teman, contohnya dalam kehidupan sehari-hari di aplikasi apa aja tadi? Contoh-contohnya kakak jelasin tadi. Bye. Spotify, pintar. Apalagi? YouTube. YouTube, Netflix, sama tadi apa? Gojek ya? Gojek ya. Nah, dia juga Uber. menggunakan Uber, betul, Uber juga bisa. Nah, itu juga menggunakan AI dalam aplikasinya, walaupun dia tidak berbentuk aplikasi juga, cuman di dalamnya ada AI-nya, ada jaringan syaraf yang mempelajarinya. Nah, tadi kita prakteknya pakai ChatGPT dulu ya. Itu untuk awalan aja, biar teman-teman bisa untuk bagaimana menginputkan prompt, bagaimana ini juga untuk mengakses Google Docs ya. Itu tadi untuk awalan dulu. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan ya teman-teman ya. Melanjutkan untuk materi kita yang kedua besok di minggu depan di hari yang sama ya, Rabu jam 7 kita menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Betul, kita akan menjawab gimana sih cara kita pakai ChatGPT untuk menjawab PR-PR misalkan ya. Nah, nanti akan coba kita lebih dalam lagi. Oke, untuk materi kita yang pertama ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Tidak. Tidak, sudah cukup. Waduh, Dika kok ditutup kayak gitu mukanya. Oke, kalau sudah cukup, mungkin kakak rasa cukup ya teman-teman ya, karena waktunya juga sudah lewat. Sebelum kakak akhirin, kita foto dulu yuk. Yuk, biar buat dokumentasi ya. Oke, let's go. Kita foto dulu guys. Kakak hitung mundur ya teman-teman ya. Ya, kakak hitung mundur. Sudah siap semuanya? Udah ya. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, tunggu, simpan dulu. Kita fotonya 2 kali ya, kalau sama kakak 2 kali. Tunggu kakak simpan dulu yang satu. Oke, 1 kali lagi guys. Ya, kakak hitung lagi. Boleh, mau pose-pose juga boleh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama. Teman-teman, bye-bye. Terima kasih semuanya. Boleh silakan live dan juga beristirahat. Bye-bye. Terima kasih, guys. Bye. 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 Kakak Bye. izin untuk ini ya.